Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi kalian. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat ya, itu namanya tidak bijaksana. Ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, dan tetap semua apapun yang terjadi kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jadi untuk di tema video kali ini adalah bayangan dia saat rindu kamu. Jadi apa sih yang dia bayangkan saat dia kangen kamu, rindu kamu? Nah, bagi teman-teman yang merasa penasaran, tetap terus ya ikuti pick a card trading kali ini, dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Oke, di sini Clarissa sudah menyiapkan 3 pilihan kartu ya, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari aku, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika teman-teman masih bingung, kalian juga bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading. Jadi teman-teman semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru, karena teman-teman semuanya bisa pause video kali ini sampai kalian bisa ngerasa yakin ngedapetin kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan feeling atau isi kata hati kalian. Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan kartu yang pertama. Oke. Di sini ada kartu King of Wands. Kemudian yang kedua ada kartu The Tower. Yang ketiga ada kartu Ten of Cups. Di sini ada kartu juga Ace of Swords. Ada kartu juga Queen of Wands, dan yang terakhir ada kartu Seven of Wands. Kita geser terlebih dahulu ya, biar teman-teman semuanya juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang udah Clarissa tebar. Nah, oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu bayangan dia saat rindu kamu. Apa yang dia bayangkan? Di sini Clarissa melihat ya, ada aura kesedihan yang dia rasakan saat dia kangen kamu, rindu kamu. Kenapa demikian? Aku merasa bahwa mungkin ya jaraklah yang membuat dia ngerasa sedih. Karena basically dia tipikal seseorang yang suka menemui pasangannya secara langsung. Dan apabila kalian LDR, maka kan terjadi sebuah penundaan pertemuan. Itu yang membuat dia jadi ngerasa sedih. Kenapa dia nggak bisa menemui kamu secara langsung? Kenapa dia tidak bisa meluapkan rasa kerinduan ini sama orang yang dia sayang? Kenapa dia tidak bisa berada di samping kamu di saat dia benar-benar rindu dan kangen kamu? Di sini aku melihat ya bahwa ada perasaan sedih, ada perasaan apa ya, dalam artian tuh kesepian, ada bayangan juga seolah tuh membayangkan hal yang romantis gitu ya. Ada juga bayangan di sini tuh yang kayak seolah-olah membayangkan kamu di hadapan dia. Jadi seperti itu. Sebenarnya juga sedih sih gitu. Di sini aku merasa bahwa karena orang ini mencintai kamu itu kayak sepenuh hati ya. Walaupun mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, kamu sempat ada rasa keraguan ke dia, ada sempat ngerasa apa ya, dalam artian tuh takut nih orang nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, takut apabila dia ini memiliki maksud dan tujuan tertentu gitu. Cuman dengan cara dia mencintai kamu, kamu jadi kayak ngerasa yakin bahwa dia adalah orang yang mungkin selama ini aku cari. Jadi seperti itu. Di sini memang terlihat sih bahwa orang ini tuh
apa ya, tipikal seseorang yang apabila dia mencintai seseorang gitu, maka dia akan mengejar, terus berambisi sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Walaupun mungkin ya terkadang karena sisi dia emosionalnya juga masih sangat tinggi, terkadang juga ada sebuah pertikaian atau pertengkaran, cuman hal itu tidak mengurangi rasa sayang dan cintanya dia ke kamu. Jadi buat kamu sih jangan terlalu khawatir ya, karena di sini dia ada gitu ya, dia ada ini untuk kamu. Jadi seperti itu. Terus aku juga bisa melihat bahwa orangnya itu sangat sederhana dalam mencintai kamu. Artinya dia tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu banyak janji, tidak terlalu banyak berucap kata gitu. Tapi dia bisa menunjukkan gitu ya lewat tindakan yang nyata, dengan harapan ya biar kamu tahu gitu kualitas cinta dia ini bagaimana dalam menyayangi kamu gitu. Bukan cuma kata-kata aja yang ngegombal, bukan cuma membuat janji-janji palsu gitu. Dia tidak ingin seperti itu, karena dia ingin langsung menunjukkan lewat tindakan. Jadi seperti itu ya. Di sini aku juga merasa bahwa terkadang kalian berada di situasi yang benar-benar apa ya, seolah itu kayak gersang. Kamu kayak ngerasa kekurangan kasih sayang, mungkin dia juga merasakan apa ya, merasakan hal yang sama, karena mungkin ya aktivitas kalian yang memang membuat kalian jadi intensitas untuk memberikan kasih sayang itu berkurang. Cuman aku bisa melihat bahwa di dalam lubuk hati dia yang paling dalam itu ada sebuah keinginan bahwa suatu saat itu pasti dia bisa membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Jadi seperti itu. Di sini karena Clarissa melihat ada kartu The Tower yang melambangkan sebuah fase di mana ya kalian nggak akan selamanya kok gitu ya terjebak dalam sebuah hubungan LDR yang seperti ini. Tidak bisa saling tegur sapa secara langsung, tidak bisa memperhatikan pasangannya secara langsung. Pasti akan ada sebuah momen gitu ya, dimana Tuhan akan menghadirkan anugerah keindahan yang bisa kalian rasakan berdua. Asalkan kalian berdua juga mau sama-sama bersabar. Bersabar apa? Bersabar itu banyak. Bersabar melawan emosi, bersabar melawan ego, bisa saling ngerti, bisa saling ngimbangin. Aku yakin pasti Tuhan akan memberikan kado yang spesial, sebuah kebahagiaan yang memang kalian tunggu-tunggu. Karena di sini ada kartu Ten of Cup, ya artinya itu tidak menutup kemungkinan kebahagiaan tersebut bisa kalian dapatkan, asalkan ya kalian benar-benar bisa apa ya, mungkin lebih mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta, lebih banyak berdoa, memohon biar ya hubungan ini selalu dilindungi kedekatannya, biar dia juga bisa dilindungi hatinya, biar mungkin kamu juga bisa dihindarkan dari godaan-godaan yang tidak kamu inginkan. Agar apa? Ya kebahagiaan ini datang secara nyata dan jelas. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga bisa melihat ya bahwa memang sih mungkin kamu sempat ngerasa bahwa kayaknya cuma aku aja nih gitu ya yang lebih besar kangen sama dia, rindu sama dia, memikirkan dia. Itu mungkin di dalam pikiran kamu. Cuman yang saya lihat di pikiran dia juga memiliki perasaan yang sama gitu. Dimana apabila dia mungkin ya basically belum bisa menemui pasangan dia secara langsung, maka ya entah kenapa gitu seolah-olah tuh di pikiran dia, di saat dia kerja, di saat dia makan, di saat dia istirahat gitu, langsung sontak gitu ya, ada bayangan-bayangan kamu di dalam pikiran dia yang membuat ya intinya tuh kayak apa ya, membuat dia itu jadi seolah-olah jadi tambah kangen kamu, jadi tambah rindu kamu gitu, jadi kayak lebih semakin apa ya, menginginkan kehadiran kamu. Jadi seperti itu. Tetapi di sini tuh kayak dia bener-bener apa ya, mungkin tuh ada sebuah momen di saat dia mungkin berdoa sama Tuhan gitu ya. Di saat dia benar-benar rindu sama kamu, dia meminta sama Tuhan biar lebih bisa kamu dilindungi gitu, kamu dilancarkan lagi aktivitasnya, baik pekerjaan maupun apapun hal yang lakukan, selagi hal yang kamu lakukan itu hal yang positif itu. Jadi kayak membuat dia jadi yang semula ragu gitu, yang semula bimbang, jadi kayak lebih ngerasa tenang. Karena di sini yang saya lihat bagi dia gitu ya, menemukan kamu adalah sebuah anugerah yang memang bisa dibilang tuh tidak bisa dia ungkapkan melalui kata-kata gitu. Tetapi bentuk rasa sayang dan cintanya dia ke kamu bisa dia tunjukkan gitu ya lewat perbuatan yang nyata. Seperti apakah itu? Ya mungkin di sini yang saya lihat tuh kayak dia menunjukkan kasih sayang dia itu dengan cara ya mungkin tuh kayak
di saat mungkin waktunya benar-benar sibuk, benar-benar tersita gitu, tapi masih ada aja gitu ya momen untuk dia menghubungi kamu, hanya sekedar bertegur sapa, mungkin hanya sekedar menanyakan kabar, mungkin itu adalah salah satu bentuk rasa sayang dia gitu, bahwa sesibuk-sibuknya dia masih ingat bahwa kamu adalah sebagai pasangannya. Jadi seperti itu. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa seolah-olah orang di dalam pikiran dia gitu ya, orang ini ingin membangun sebuah keindahan bersama kamu gitu. Walaupun mungkin saat ini dia belum bisa mewujudkan gitu ya apa yang kamu inginkan secara 100%, tetapi di dalam lubuk hati dia yang paling dalam gitu ya, keinginan itu ada, ingin dia wujudkan. Jadi seperti itu. Karena bagi dia sih, kalau cuma memilih kamu dalam fase pacaran aja bukanlah sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya, tetapi kebahagiaan dia yang sesungguhnya adalah bisa memilih kamu seutuhnya. Ya, yang jelas dalam ikatan tali pernikahan. Terus juga di sini aku melihat sepertinya dia sudah mulai apa ya, mungkin tuh kayak merenungi tentang mana yang harus dia prioritaskan, mana yang harus dia dulukan. Karena saat ini yang saya lihat tuh fokus dia ingin fokus ke, mungkin bisa juga ke masalah pekerjaan gitu ya. Pekerjaan dengan harapan apa? Ya, apabila dia fokus dengan pekerjaan, otomatis apa yang menjadi harapan dia untuk bisa memilih kamu seutuhnya ini benar-benar bisa terkejar secara cepat gitu. Jadi makanya orang ini tuh kayak di saat fase-fase seperti ini dia ingin bekerja keras. Dia mungkin mengumpulkan pundi-pundi pentakel, mungkin ingin mengumpulkan rejeki gitu ya, dengan harapan tuh biar segera bisa memilih kamu seutuhnya apabila dia seorang laki-laki. Apabila dia seorang perempuan, aku merasa melihat bahwa ya, orang ini tuh kayak akan apa ya, terjadi sebuah fase di mana dia lebih menunjukkan atau menonjolkan sisi positif dia. Mungkin apabila ada sifat yang negatif, dia akan merubah gitu. Apabila dia mungkin ada sisi yang mungkin kurang apa ya, kurang bagus gitu, dia akan memperbaiki dengan harapan ya biar bisa dijadikan aku ini layak untuk kamu perjuangkan kalau misalnya dia seorang perempuan. Jadi seperti itu. Terus di sini Clarissa bisa melihat ya bahwa sebenarnya yang saya lihat tuh kalian berdua sejatinya sama-sama nggak bisa menahan kerinduan gitu. Jadi ya mungkin kalau bisa melampiaskan lewat kerinduan hanya lewat sosmed sih ya bisa dibilang tuh lega gitu. Tapi yang nggak lega banget gitu, yang nggak lega 100% gitu. Karena basically kamu itu sebenarnya ingin tahu dia juga ingin tahu kamu gitu. Ya mungkin ingin tahu aslinya gitu, bagaimana keadaan saat ini dan bagaimana gitu ya aktivitas kamu saat ini. Jadi seperti itu. Aku juga di sini melihat sih bahwa memang ya terkadang itu mempertahankan sebuah hubungan yang LDR tuh godaannya cukup besar gitu, dimana ya mungkin lebih ke godaan gejolak hati gitu, mungkin banyak godaan gitu. Cuman apabila kalian berdua sama-sama bijaksana gitu ya, bisa mengingat segala bentuk perjuangan kalian masing-masing untuk mempertahankan hubungan ini, maka walaupun sebesar apapun godaannya gitu, aku yakin kalian bisa menghadang. Karena ya sebenarnya apa ya, sudah banyak segala bentuk perjuangan dan pengorbanan yang udah kalian lewati. Ya bisa sebisa mungkin tuh kayak kalian kedepannya harus bisa mempertahankan untuk bisa ngedapetin apa yang kamu inginkan, yaitu kebahagiaan. Memang sih gitu ya, terkadang itu rasa kecurigaan masih tetap terus ada di dalam pikiran kita. Tapi alangkah baiknya gitu ya, kita bisa lebih bijaksana untuk selalu berpikir positif dengan harapan ya biar kita kedepannya mendapatkan hal yang positif juga. Dan di sini buat kamu nggak perlu terlalu khawatir ya, karena di dalam hati dia itu kayak udah gitu ya, udah ada posisi tersendiri gitu ya, nama kamu di dalam hati dia, selain keluarga dia, selain orang tua dia gitu. Jadi ya sebisa mungkin tuh kayak aku ngerasa bahwa harapan dia saat ini kamu bisa ngejaga kepercayaan gitu ya, ngejaga kepercayaan yang dia berikan ke kamu. Jadi kayak bener-bener kamu harus bisa menjaga hati, mungkin menjaga perkataan, mungkin menjaga apapun gitu ya, karena dia sudah percaya sama kamu. Terus juga di sini mungkin untuk saat ini yang harus kamu lakukan ya, kamu harus benar-benar apa ya, menyerahkan gitu ya saat ini yang sedang terjadi semua hubungan kamu ini sama Tuhan gitu. Karena pasti Tuhan akan memberikan anugerah yang spesial di dalam hidup kamu. Jadi seperti itu. Oke. Kita lihat juga untuk di kartu versi tarotnya.
Lihat ya, bayangan dia saat rindu ke kamu. Oke. Di sini juga ada kartu The Hangman. Kemudian ada kartu Six of Wands. Di sini juga ada kartu Nine of Wands. Di sini juga ada kartu Five of Wands. Di sini juga ada kartu The Tower. Dan di sini juga ada kartu The Chariot. Oke. Di sini aku merasa dan melihat bahwa apa ya, dalam artian tuh mungkin kamu pernah terjebak dalam situasi yang kayak gini ya, mungkin tuh terjebak dalam situasi yang menggantung gitu ya. Aku sih udah yakin gitu bahwa kamu adalah seseorang yang memang selama ini aku cari gitu, tapi kenapa mungkin sampai detik ini kok aku masih belum juga gitu ya mendapatkan sebuah kepastian gitu ya, biar istilahnya kamu ini tahu gitu di mana letak kamu harus berlari, berjalan santai, dan di mana kamu harus berhenti. Cuman di sini sih yang saya lihat, buat kamu nggak perlu khawatir ya, karena sebenarnya dia sudah memikirkan jauh-jauh hari gitu ya tentang persiapan dia untuk mungkin bisa memilih kamu seutuhnya gitu. Karena yang saya lihat, dia tipe seseorang yang berpikir panjang, makanya orang ini tidak ingin terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan sebelum dia benar-benar rasa siap dan yakin. Karena sejatinya dia tidak ingin gitu ya pasangannya merasakan sebuah penderitaan. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar dia pikirkan itu, apakah dia benar-benar udah ngerasa siap, bagaimana gitu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa bisa dibilang tuh kayak ya apa ya, mungkin tuh dia tuh kayak kamu sempat merasa bahwa mungkin nggak ya gitu, di saat mungkin kamu bawel, di saat mungkin kamu cemburu, di saat mungkin kamu curiga sama dia gitu, kamu sempat berpikir apakah dia ngerasa terbebani nggak ya gitu ya dengan kebawelan aku, kecemburuan aku, dan sebagainya gitu. Aku sih melihat bahwa dia sangat merasa senang gitu ya, saat merasa bahagia gitu, karena bagi dia cemburu itu artinya sayang, asalkan cemburunya masih dalam tahap yang normal gitu, artinya nggak terlalu over, artinya nggak terlalu berlebihan gitu. Karena bisa dibilang tuh memperjuangkan kamu bukanlah sebuah beban, tetapi memperjuangkan kamu adalah sebuah perjalanan yang indah gitu ya, yang ingin bener-bener dia jalani gitu ya, ingin dia perjuangkan ke depannya. Jadi seperti itu. Di sini memang sih di dalam diri kamu ini masih ada ya bayang-bayang rasa trauma yang mungkin sampai saat ini tuh masih menjadi ketakutan di dalam diri kamu gitu. Mungkin kamu merasa bahwa apa ya, kamu takut gitu ya di saat mungkin kamu sayangnya sama dia, di saat kamu memberikan semua harapan dan semua hati kamu ke dia, kamu takut gitu ya apabila apa ya, mungkin tuh ditinggalkan sama dia gitu. Itu yang menjadi rasa ketakutan kamu. Jadi kamu takut di saat sayang-sayangnya ke dia gitu, ternyata dia nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, dan ternyata dia ninggalin kamu. Karena yang saya lihat di flashback ke belakang kemarin gitu ya, mungkin kamu pernah merasakan sebuah momen yang seperti itu. Jadi hal tersebut ya wajar gitu ya, masih tetap kamu bawa sampai detik ini. Cuman saran dari aku sih, buat kamu jangan pernah gitu ya merasa takut gitu ya akan kehidupan di masa lalu, karena yang akan kamu jalani di masa yang akan datang gitu. Jadi gunakan aja gitu ya flashback ke belakang kemarin itu sebagai pembelajaran diri, biar kamu ke depannya biar bisa lebih hati-hati dan selektif lagi dalam memilih. Terus juga di sini sih aku merasa bahwa ya keinginan dia untuk memperjuangkan hubungan ini tuh sangat tinggi gitu ya. Dilihat dari ya mungkin cara dia memperlakukan kamu, cara dia cinta ke kamu, cara dia sayang ke kamu gitu. Ini tuh kayak nggak ada batasan gitu. Walaupun mungkin jarak gitu ya bisa membatasi kalian untuk bertemu, tapi masalah hati dan perasaan kayaknya nggak bisa dibohongi gitu, bahwa dia tetap terus gitu ya, tetap terus sayang sama kamu, tetap terus ingin memperjuangkan kamu sampai benar-benar kebahagiaan datang. Di sini aku melihat sih memang gitu ya, terkadang juga ada aja entah kesalahpahaman, entah keegoisan gitu ya, yang membuat kalian tuh harus bertengkar gitu. Cuman buat aku sih gunakan aja gitu ya pertengkaran tersebut sebagai koreksi diri gitu ya, untuk kedepannya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena di sini sih yang saya lihat dia cukup mengerti kok gitu ya, cukup bijaksana dalam menyikapi sebuah problem gitu ya. Misalkan di dalam hubungan kamu ada problem gitu, jadi sih aku yakin bahwa dia mampu
menyelesaikannya dengan sikap yang dewasa. Walaupun terkadang ya mungkin masih ada rasa ego yang mendominasi gitu. Cuman alangkah baiknya apabila kalian berdua sama-sama bisa belajar gitu ya, bagaimana cara menghilangkan rasa keegoisan tersebut. Karena apabila tidak dihilangkan dari sekarang, maka takutnya akan kebawa di masa yang akan datang. Terus juga di sini sih aku bisa melihat bahwa ya kamu sudah cukup sabar ya dalam menghadapi dia. Kamu juga sudah cukup sabar menghadapi gitu ya segala pun beban rintangan yang ada di dalam hubungan kamu. Cuman ya tinggal kedepannya mungkin kamu lebih banyak gitu ya, mungkin tuh lebih banyak mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta, meminta, memohon, dan berdoa agar di setiap langkahnya dia maupun langkahnya kamu selalu diberi perlindungan, agar kebahagiaan tersebut bisa segera datang dan hadir di dalam kehidupan cintanya kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini kita lihat juga untuk di versi tarotnya. Oke, keluar lagi ya. Sama loh. Di sini ada kartu The Hangman. Artinya bukan suatu hal yang kebetulan. Aku melihat sih ada suatu hal yang is amazing di sini. Karena wow, bagus sih kartunya. Oke. Ini ada kartu The Hangman, ada kartu juga Page of Swords. Yes. Di sini ada kartu juga Nine of Pentacles. Kemudian ada kartu juga Temperance. Oke, terus ada kartu juga Seven of Pentacles. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kartu juga Four of Wands. Yes. Jika dilihat dari kartunya sih, di sini memang ya akan terjadi sebuah transisi gitu ya, transisi dari hubungan yang semula biasa aja gitu ya, mungkin menjadi lebih baik daripada sebelumnya ya, asalkan bisa dibilang tuh kayak kamu benar-benar bisa menjaga komitmen apa yang udah kalian buat. Jadi seperti itu, maka perubahan atau transisi tersebut bisa aja segera terjadi. Terus juga di sini aku bisa melihat bahwa untuk saat ini seolah-olah ya suatu hal yang mungkin ingin dia katakan adalah yang untuk saat ini tuh kayak kamu harus bisa berpikir tenang gitu, karena mungkin dia sih nggak bisa memberikan gitu ya, memberikan suatu hal yang mungkin sama seperti ada di dalam pikiran kamu, tapi setidaknya gitu ya, dengan rasa sayang dan cintanya dia, dengan rasa bentuk perjuangan dia, ya dia yakin gitu ya bahwa suatu saat gitu ya dia benar-benar bisa membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Di sini Clarissa juga bisa melihat sih bahwa nantinya akan ada sebuah momen di mana mungkin kamu akan menyambut kedatangan dia dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, karena itu adalah sebuah momen yang mungkin kamu damba-dambakan dan kamu tunggu-tunggu selama ini. Dan di sini sih aku melihat bahwa bisa diulang tuh kayak apa ya, nanti gitu ya, mungkin kalaupun Tuhan gitu ya sudah mengizinkan kalian untuk benar-benar bisa bertemu, bisa bersatu gitu, yang jelas tuh kayak dalam situasi yang tepat, dalam momen yang tepat, dan ini tuh dalam sesuatu hal yang mendukung pula gitu. Jadi benar-benar mungkin ini adalah sebuah anugerah yang dikirimkan Tuhan gitu, karena kamu flashback ke belakang kemarin benar-benar bisa bersabar dalam menghadapi segala ujian yang ada. Terus juga di sini aku bisa melihat bahwa apa ya, mungkin tuh kayak gini loh, kamu jangan ngerasa ya bahwa mungkin dia jauh di sana gitu, nggak bisa tahu gitu ya apa yang kamu lakukan saat ini, karena yang saya lihat orang ini memiliki apa ya, intuitif gitu. Jadi walaupun mungkin kayak kamu sempat gitu ya pernah berusaha bohong sama dia, tapi kayaknya dia orangnya nggak bisa dibohongi, entah kenapa gitu, seolah hati dia itu berbicara gitu, seolah itu kayak hati dia itu memberitahu bahwa apa yang kamu lakukan itu ternyata tidak benar gitu. Jadi buat kamu sih saran dari aku, hati-hati gitu, karena orangnya orang yang peka menurut saya. Jadi kayak entah dikit entah banyak gitu ya, walaupun dia nggak bisa ketemu kamu secara langsung, tapi tahu gitu segala bentuk aktivitas yang kamu lakukan gitu. Di sini sih ada kartu Four of Wands ya. Four of Wands tuh kayak melambangkan tentang sebuah kebahagiaan yang nyata. Jadi kebahagiaan yang nyata tersebut benar-benar bisa dihadirkan sama Tuhan ya, asalkan kalian berdua ada sama-sama keinginan untuk memperbaiki
Jadi seperti itu. Memperbaiki apa? Ya memperbaiki itu banyak gitu. Memperbaiki sikap, memperbaiki sifat, memperbaiki karakter gitu. Mumpung belum terlambat gitu. Hal itu masih bisa diluruskan gitu. Agar apa? Tercipta sebuah saling kenyamanan satu sama lain. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin ya di pilihan kartu yang pertama. Oh iya, buat teman-teman yang ingin gabung di pembacaan secara pribadi, secara personal reading, private reading, kalian bisa lihat ya cara-caranya, langkah-langkahnya ada di bawah di deskripsi video ini. Dan di kesempatan kali ini juga kita akan melanjutkan buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke, tetap stay tune dan ditunggu ya. Oke, selamat datang ya buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Di sini ada kartu Five of Wands. Kemudian di sini ada kartu juga The Empress. Kemudian di sini juga ada kartu To the Well. Dan di sini juga ada kartu The Sun. Di sini ada kartu Judgment dan di sini ada kartu Ace of Cup. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu bayangan dia saat rindu kamu itu kayak apa? Di sini aku bisa melihat sih bahwa yang saya lihat ya di saat dia rindu kamu, bayangan dia itu hanyalah sebuah kekhawatiran gitu. Kekhawatiran itu apa? Karena di sini aku melihat ada sebuah energi kecemburuan dari dia. Jadi basically itu orangnya entah dikit entah banyak gitu. Ada sisi rasa cemburuannya gitu, karena dia merasa ya kamu adalah orang yang dia sayang, kamu adalah orang yang dia miliki satu-satunya, kamu adalah orang yang selama ini dia harapkan gitu. Jadi makanya kamu jangan heran apabila mungkin dia ngerasa cemburu. Dan di sini yang saya lihat ya, di saat mungkin dia merindukan kamu itu, aku melihat bahwa bayangan dia tuh kayak seolah-olah apa ya, mungkin tuh ya energi nomor 1 sama nomor 2 sama. Mungkin kalian juga terjebak dalam situasi yang LDR gitu ya. Mungkin dia kayak nggak bisa melihat kamu secara langsung. Takutnya itu apa gitu ya, bahwa kamu itu mungkin nggak bisa ngejaga hati. Takutnya itu apabila mungkin apa ya, mungkin tuh kamu nggak bisa menjaga komitmen. Atau mungkin dia takut bahwa segala bentuk perjuangan, rasa sayang, pengorbanan yang dia tunjukkan ke kamu ini akan sia-sia gitu. Karena di sini yang saya lihat tuh benar-benar apa ya, mungkin rasa cemburu dia itu sangat berapi-api gitu. Rasa cemburu dia itu sangat gede gitu. Cuman ya di sini tuh kayak kamu masih bisa memahami dan ngertiin sih. Jadi seperti itu. Dan di sini Clarissa bisa melihat ya bahwa di sini tuh ada kartu Five of Wands, melambangkan ya memang sih gitu, terkadang itu kecemburuan juga bisa memancing pertengkaran gitu. Cuman ya hal tersebut kayaknya memang nggak bisa dipungkiri di dalam hubungan kalian gitu. Cuman aku di sini bisa melihat dan merasakan bahwa sebenarnya dia sayang ke kamu, dia cinta ke kamu, dia rindu ke kamu itu benar-benar tulus gitu. Karena yang saya lihat dia tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu. Harapan dan maksud dia hanyalah mungkin bisa ya membawa hubungan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena di sini yang saya lihat ya, mungkin kamu sempat hampir pernah berkali-kali merasa hampir gagal gitu ya, hampir gagal menjalani hubungan bersama dia, tetapi nyatanya sepertinya itu Tuhan masih sayang sama kalian ya. Sejatuh-jatuhnya kamu, Tuhan masih tetap gitu ya mempersatukan kalian kembali gitu, tetap mempersatukan kalian kembali ya. Sebisa mungkin tuh di sini tuh gunakanlah apa ya, hal yang membuat kalian hampir gagal tersebut sebagai sebuah pembelajaran gitu, biar kedepannya kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena di sini aku melihat kamu sebenarnya juga mungkin udah ngerasa capek, udah ngerasa bosan gitu apabila ya tiap komunikasi sama dia gitu dihadapkan sama situasi yang bertengkar lagi, berantem lagi. Mungkin kamu kan juga capek gitu. Dan aku pun juga merasa bahwa dia memiliki rasa yang sama. Dia juga merasa capek gitu, merasa apa ya, mungkin nggak sendiri kali ya gitu. Kenapa sih aku kok menjalin hubungan kok gini-gini amat gitu ya. Padahal ya mungkin keinginan kalian sama-sama berdua itu menginginkan sebuah hubungan kecil yang membahagiakan gitu. Tapi nyatanya kenapa gitu, bisa dibilang tuh kayak mesti terjadi sebuah pertengkaran, perdebatan gitu. Tapi tenang gitu ya, ini semuanya itu masih bisa diperbaiki asalkan ya ada keinginan baik dari diri dia maupun dari diri kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini sih aku merasa bahwa memang dia orangnya apabila mencintai seseorang itu nggak setengah-setengah gitu.
sama seperti kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh nih orang apabila dia sudah menemukan seseorang yang dia sayang, dia udah menemukan tambatan hati dia, maka dia akan mencintai gitu ya seseorang tersebut sepenuh hati, akan memberikan semua hati dia untuknya gitu ya, dan akan berkorban sampai benar-benar kebahagiaan datang di dalam kehidupan asmara kalian. Karena di sini yang saya lihat ada juga energi ambisius ya dari diri dia. Kalau untuk zodiak sih, semua zodiak bisa ya di sini. Mungkin Leo ada gitu, Scorpion ada, cuman tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga ada ya. Jadi nggak terpaku sama zodiak yang aku sebutin tadi. Terus juga di sini sih, aku melihat ya ada sebuah rasa kenyamanan tersendiri yang mungkin belum pernah dia rasakan sebelumnya gitu. Jadi makanya mungkin se-LDR-nya kamu sama dia, seberantem-berantemnya kamu sama dia, dia tetap gitu ingin balik sama kamu, ingin tetap mempertahankan hubungan ini sama kamu. Bahkan mungkin gitu ya, kalaupun kamu putus dia nggak bakalan mau, karena dia udah merasakan sebuah titik kenyamanan yang sesungguhnya, yang sejatinya tuh kayak belum pernah dia rasakan gitu. Jadi ya benar-benar kayak dia di dalam hati dia yang paling dalam itu sebenarnya dia sangat rasa bersyukur, sangat rasa bahagia gitu, karena udah bisa ngedapetin seseorang yang spesial kayak kamu gitu. Terus aku juga di sini bisa melihat bahwa entah kenapa ya, kayaknya tuh kayak bayang-bayang kamu itu selalu ada di dalam pikiran dia. Di saat dia istirahat gitu, di saat dia sedang bekerja, selalu ada nama kamu di dalam hati dia. Karena sebenarnya ya apa ya, tujuan dia itu sebenarnya sih bagus gitu. Cuman ya mungkin karena keegoan, kesalahpahaman, kecemburuan yang terkadang membuat kalian harus berantem gitu. Jadi sebenarnya hal tersebut masih bisa diperbaiki asalkan ada kemauan aja gitu. Terus juga di sini sih memang ya mungkin kurangnya di dalam hubungan kalian, buat teman-teman yang milih kartu nomor 2 itu kayak salah satu pihak di antara kalian tuh kayak mungkin kurang bisa mengimbangi satu sama lain gitu. Di saat satu emosi, yang satu emosi juga. Wah, nggak bakalan kelar gitu. Tambah terjadi sebuah masalah baru yang sejatinya tuh nggak kalian inginkan gitu. Jadi di sini aku bisa melihat bahwa kendala terbesar tuh kalian harus bisa sama-sama ngimbangin satu sama lain gitu. Karena di sini yang saya lihat ada yang berusaha ingin dimengerti, yang satunya juga ingin dimengerti gitu. Jadi kayak ingin sama-sama ya gimana ya, ingin sama-sama kayak ngertiin sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak misalnya hal yang paling adil yang harus dilakukan adalah ya udah gitu, sama-sama ngerti, sama-sama bisa ngimbangin satu sama lain, sama-sama bisa saling memperhatikan gitu. Itu akan jauh lebih adil daripada ini ngertiin tapi yang satunya nggak ngertiin gitu. Ini memberi perhatian tapi yang satunya nggak gitu. Jadi harus sama-sama adil gitu. Mustahil rasanya untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan apabila kalian tidak melakukan sebuah perbaikan. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini melihat ya bahwa bisa dibilang tuh kayak kekuatan kalian, kekuatan cinta kalian itu sangat begitu besar gitu. Walaupun mungkin jarak menghalangi kalian gitu, tapi yang namanya hati dan perasaan tuh nggak bisa dibohongi. Bahwa kalian tuh sama-sama cinta satu sama lain, sama-sama rindu satu sama lain. Karena bisa dibilang kekuatan kamu ke dia juga besar, kekuatan cinta dia ke kamu juga besar gitu. Hanya mungkin problemnya gitu ya, problemnya itu ya mungkin yang seperti tadi saya sebutkan, emosi, kecemburuan, ego gitu ya. Tetapi apabila hal tersebut mampu diperbaiki, ya aku yakin kalian akan merasakan gitu ya, rasa kasih sayang dan cinta sejati yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga bisa melihat ya bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia itu merupakan sebuah energi, warna baru di dalam hidup dia itu yang sejatinya itu belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan bisa dibilang ya dia merasakan sebuah kebahagiaan baru gitu. Hadirnya kamu ini membawa anugerah bagi diri dia. Dia mungkin jadi lebih semangat dalam beraktivitas, dia lebih bisa berpikir secara jernih. Sebelum dia melakukan tindakan apapun tuh jadi kayak dia pikir dulu gitu. Karena mungkin sebelumnya gitu, orang ini mungkin berpikir pendek kali ya sebelum datangnya kamu gitu. Jadi kayak orang ini banyak mungkin tuh kayak hadirnya kamu di dalam hidupnya dia itu yang membuat dia tuh banyak belajar gitu ya, banyak belajar dari arti kehidupan gitu. Jadi kayak benar-benar nih orang tuh banyak sisi positif gitu ya, yang bisa dibilang tuh yang meningkat di dalam diri dia di saat hadirnya kamu juga gitu.
Saya juga bisa melihat ya bahwa kamu pun juga sepertinya saat ini tuh kayak lagi bersabar gitu ya. Selain bersabar, kamu juga meminta, memohon sama Tuhan gitu. Karena kamu merasa ya kita meminta bantuan tuh sama siapa lagi kalau bukan sama Tuhan gitu ya. Karena Tuhan yang mampu mewujudkan segalanya gitu. Maka dari itu kayak saat ini tuh kamu bener-bener menyerahkan semua hubungan kamu ini sama Tuhan gitu. Biar ya bisa dibilang tuh kayak gini loh, apa yang sejatinya kamu rasakan saat ini gitu, dia pun juga bisa mendengar dengan harapan apa gitu ya, biar sama-sama saling memperbaiki lah gitu, biar nggak berat sebelah gitu. Kamu meminta sama Tuhan seperti itu, dan bisa dibilang tuh kayak kamu kedepannya menginginkan sih gitu, dalam artian tuh ya biar segera menemukan jenjang yang lebih serius aja gitu. Karena mungkin kamu udah ngerasa capek ya, apabila mungkin tuh harus beradaptasi dengan orang baru lagi gitu ya, mencari orang baru lagi. Kamu udah capek gitu, karena harapan kamu cuma ini satu aja yang terakhir gitu ya, asalkan kedepannya benar-benar bisa membahagiakan kamu dan bisa setidaknya itu mendekati menjadi apa yang kamu inginkan. Jadi seperti itu. eh di sini aku bisa melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak mungkin kamu merasa bahwa rasa cintanya dia itu nggak sebesar rasa cinta kamu ke dia gitu. Kamu juga sempat terjebak dalam situasi seperti itu. Cuman aku sih melihat bahwa memang gitu, dia bukan tipe seseorang yang pandai berucap kata, tapi dari kualitas cintanya dia itu bener-bener bisa dia tunjukkan dengan cara apa gitu. Ya dengan cara dia bisa ngejaga hati dia untuk kamu. Ya setidaknya dia masih ada keinginan untuk introspeksi diri menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Walaupun nggak langsung terlihat nyata 100% gitu, setidaknya dia ada keinginan untuk usaha gitu ya, menjadi seseorang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan di sini aku juga bisa melihat gitu bahwa orang ini tuh kayak keinginan dia gitu ya, kayak meminta sama Tuhan tuh keinginan dia tuh nggak nguluk-nguluk sih gitu. Cuman kayak harapan dia ke depannya biar bisa diberi kelancaran gitu ya, untuk bisa segera memiliki kamu gitu, untuk ke depannya biar nanti gitu ya setelah kamu menikah sama dia gitu ya, diberi kelancaran baik rezeki maupun momongan gitu. Jadi kayak ini orang tuh bener-bener doanya itu tulus gitu. Jadi kayak nggak minta yang aneh-aneh gitu, nggak minta yang pasangan baru yang apa, no. Jadi bener-bener dia orangnya fokus gitu, fokus sama apa yang menjadi keinginan dia. Jadi seperti itu. And then di sini coba kita lihat untuk di kartu versi tarotnya. Oke. Bayangan dia saat rindu kamu. Oke, satu kartu udah kebuka. Di sini ada kartu Temperance, kemudian ada kartu The Empress. Wow, it's amazing. Jadi kartunya tuh kayak mulai dari pel yang pertama sama pel yang kedua ini sama. Tadi ada kartu The Hangman sama The Hangman. Ini ada kartu The Empress, di sini juga ada kartu The Empress. Artinya bukan sebuah energi yang kebetulan gitu. Karena di sini menggambarkan kekuatan cinta yang cukup besar gitu. Ada kartu Pack of Pentacle, ada kartu juga Four of Swords, dan di sini ada kartu juga Eight of Wands. Yes. Jika dilihat dari kartunya sih, aku melihat ya bahwa di sini ada kartu Temperance yang artinya tuh kayak di dalam hati dia tuh kayak sebenarnya tuh sudah, mungkin bukan saat ini tapi flashback ke belakang kemarin, setelah mungkin ya di saat kamu kenalan sama dia gitu ya, berkomunikasi sama dia tuh kayak sudah mulai mempertimbangkan kamu untuk dia jadikan sebagai calon pendamping hidupnya, karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang mungkin selama ini dia cari gitu ya, bahwa mungkin kamu selama ini adalah seseorang yang mampu menggetarkan hati gitu ya, memvibrasi hatinya dia gitu. Jadi makanya aku melihat bahwa di saat dia baru kenal sama kamu gitu ya, di saat itulah kayak bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak nih orang udah mempertimbangkan kamu untuk menjadi pendamping hidupnya. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga bisa melihat gitu ya, secara
mungkin apa ya, secara tidak langsung, secara diamnya dia gitu, dalam hatinya dia itu benar-benar kayak mengagumi sosoknya kamu gitu. Karena apabila mungkin kamu seorang perempuan gitu ya, dia itu merasa bahwa mungkin kamu ada sisi keibuannya, sisi kelembutannya, sisi kesabarannya, sisi mandirinya gitu. Jadi hal itu yang membuat dia jadi ingin tetap terus memperjuangkan kamu sampai benar-benar kebahagiaan datang. Kalau mungkin dia seorang laki-laki apa ya, dalam artian kalau mungkin di sini dianya seorang laki-laki, aku merasa bahwa ya bisa dibilang tuh kayak ini orang itu pekerja keras, terus orangnya bener-bener apa ya, bisa ngertiin kamu, bisa nyaman sama kamu dan lain sebagainya gitu. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa terkadang itu ada hal yang membuat kamu itu jadi kayak ngerasa tertekan gitu ya, di saat mungkin nggak ada komunikasi atau nggak ada kabar dari dia. Cuman ya sebisa mungkin tuh kayak di saat mungkin dia nggak ada komunikasi gitu ya, sebenarnya kamu yang harus berperan aktif untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, apa kemauan dia dan apa keinginan dia gitu. Karena apabila kamu menjadi orang yang pasif, lebih mementingkan kayak oh aku nggak enak hati lah, aku nanti tambah bagaimana ya, nanti gengsi atau bagaimana gitu, bukan malah memperbaiki suasana tapi justru malah memperkeruh suasana. Karena apa gitu, di saat situasi hubungan kamu mungkin kurang stabil gitu ya, kamu nggak langsung sigap untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi gitu, tapi kayak lebih mengulur-ngulur gitu. Jadinya apa ya, jadinya tuh kayak bukan malah memperbaiki suasana tapi justru malah kayak menambah daftar masalah nantinya gitu. Di sini Clarissa bisa melihat ada kartu Pack of Pentacle juga. Bisa dibilang tuh kayak hadirnya kamu di dalam hidupnya dia tuh adalah sebuah anugerah yang memang tuh bener-bener sangat dia syukuri gitu ya. Dia sangat berterima kasih sama Tuhan gitu. Karena nggak semua orang loh bener-bener bisa mempertahankan hubungan yang jaraknya jauh sampai detik ini. Dan nggak semua orang tuh bener-bener bisa apa ya, bisa berjalan beriringan gitu ya, dikala antara kamu dan dia ada perbedaan gitu. Jadi kayak bener-bener dia sangat merasa senang, sangat merasa bahagia, sangat merasa bersyukur gitu ya. Karena hadirnya kamu bukan cuma gitu ya membawa kebahagiaan aja, tapi di sisi lain gitu ya, dia juga mampu belajar gitu ya, belajar nilai-nilai kehidupan setidaknya itu dari hidupnya kamu gitu. Jadi benar seperti itu. Karena bisa dibilang tuh kayak mungkin ketika kamu cerita tentang pengalaman hidup kamu, pengalaman masa lalu dia, memang orangnya diam gitu, tapi dalam diamnya dia itu juga meresapi bahwa wah ini orang ternyata mandiri loh, wah ini orang ternyata gini loh gitu. Alhamdulillah seperti itu. Terus juga di sini sih aku juga bisa melihat sih bahwa bisa dibilang tuh kayak bagi dia rindu itu berat gitu. Ya memang berat gitu, karena sejatinya ini hampir sama seperti yang nomor 1 ya. Dia itu tipe seseorang yang suka ketemu sama pasangannya itu secara langsung gitu. Jadi kayak kalau mungkin hanya lewat sosmed, video call gitu, lewat chatting, ya lega-lega gitu, tapi nggak membuat dia lega 100% gitu, karena masih ada aja pikirannya mengganjal gitu. Baru dia ngerasa lega apabila bisa melihat wajah kamu gitu, bisa melihat keadaan kamu saat ini gitu. Itu membuat dia jauh tidak khawatir gitu, ketimbang mungkin tuh kayak kalau mungkin lewat telepon aja kan masih ada kekhawatiran gitu, masih ada keraguan gitu. Terus di sini aku juga sudah mulai melihat sih bahwa apa ya, di dalam di dalam pikiran dia saat ini udah mulai membuat sebuah mungkin rencana kali ya, rencana yang ingin dia susun ke depannya untuk bisa menemui kamu gitu. Mungkin juga ada juga beberapa di antara kalian yang sempat merencanakan sebuah ketemuan sama dia, tapi harus gagal berkali-kali gitu ya. Dan di kesempatan ini tuh kayak nih orang benar-benar udah mulai mempersiapkan bahwa wah ini kayaknya udah mulai timing yang tepat untuk aku gitu ya, untuk aku dan dia bertemu gitu. Jadi buat kamu sih sabar aja gitu ya, pasti akan ada momen yang momen yang menakjubkan gitu, dimana kamu dan dia nantinya tuh bertemu di suatu tempat yang benar-benar ya bikin bikin hati suasana tenang, adem dan ayem. Intinya tuh kayak bikin kamu ngerasa bahagia aja, ternyata momen yang kamu tunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Jadi seperti itu. Di sini kita lihat juga
Di sini ada kartu The Priestess. Kemudian ada kartu Seven of Cup. Di sini ada kartu King of Cup. Ada kartu juga Six of Wands. Di sini ada kartu juga The Moon. Dan yang terakhir ada kartu Four of Pentacles. Yes, jika dilihat dari energi kartunya sih, aku merasa ya bahwa ya bisa dibilang tuh di saat kalian adem ayem gitu ya, di saat kalian nggak berantem, di saat suasananya romantis, itu tuh kayak membuat apa ya, bagi dia itu kayak bener-bener sangat ngerasa terhibur gitu, daripada dia harus berhadapan sama kamu di dalam sebuah momen yang menegangkan gitu ya, yang kayak masih menyimpan emosi, menyimpan amarah gitu ya. Dia tuh kayak justru di saat kamu dan dia adem ayem gitu ya, bagi dia itu sebuah hiburan yang menenangkan hati gitu ya, yang semula dia mungkin ngerasa capek, ngerasa lelah gitu, tapi di saat suasananya romantis, kamu sama dia nggak berantem gitu, itu membuat dia itu kayak ngerasa adem ayem, seneng aja gitu, kayak seolah itu ya ini kedepannya mudah-mudahan gini aja terus ya gitu. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa apa ya, bisa dibilang tuh kayak kedepannya dia harus bisa mulai memilih gitu ya. Dalam arti di pikiran dia itu kayak aku kedepannya nih sudah harus tahu nih gitu ya, memilih jalan mana yang benar-benar harus dia prioritaskan dan mana yang enggak gitu ya. Misal kedepannya dia ingin memfokuskan kamu, ya maka kedepannya dia akan fokus sama kamu, akan fokus sama hubungan, dan akan fokus menjadi pribadi yang lebih serius lagi gitu, karena itu yang ada di dalam diri dia saat ini. Terus juga di sini harapan terbesar dia saat ini adalah ya memang sih bisa dibilang tuh mempertahankan sebuah hubungan itu jauh lebih sulit daripada kita melepaskan sebuah hubungan gitu. Tapi keinginan dia saat ini adalah sebesar apapun gitu ya, masalah yang mungkin terjadi di dalam hubungan antara kamu dan dia gitu ya, tapi kayak kamu itu tetap harus bisa mempertahankan dan memperjuangkan hubungan ini gitu ya, sampai bener-bener ya bisa dibilang tuh kayak kebahagiaan datang di dalam diri kalian gitu. Karena untuk saat ini nggak ada hal lain yang dia inginkan selain gitu ya, kamu bisa menjaga hati untuk dia, kamu bisa menjaga perasaan untuk dia. Jadi seperti itu. Dan di sini sih harapan dia juga kayak seolah-olah ya, harapan yang ingin dia katakan tuh kayak kamu jangan pernah lelah gitu ya, berhenti untuk mencintai dia gitu, karena sejatinya gitu ya, kamu adalah semangat baru di dalam hidupnya, kamu adalah warna baru di dalam hidupnya, kamu datang membawa energi yang positif di dalam hidupnya. Jadi seperti itu. Dan di sini sih aku bisa melihat ya bahwa di sini ada kartu The Moon, yang artinya tuh kayak ini orang sebenarnya ya udah gitu ya, hadirnya kamu di dalam hidupnya ya seolah-olah itu kayak mengakhiri masa pencarian jati diri cintanya dia gitu. Jadi ya dia ngerasa seneng aja, ngerasa bahagia aja gitu, karena bisa dibilang tuh ya harapan dia gitu ya, pencarian jati diri cintanya dia ini terhenti di kamu. Terus juga di sini walaupun mungkin harus menunggu waktu 1000 tahun lamanya, harus menunggu kamu, harus menunggu kesiapan gitu, cuman dia yakin pasti dia bisa sabar dalam melewati sampai benar-benar kebahagiaan datang. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah ngikutin ya. Dan aku ingetin juga buat kalian yang ingin gabung di pembacaan secara pribadi, secara privat reading, secara personal reading, kalian bisa lihat cara-caranya ada di bawah di deskripsi video ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Oke, tetap stay tune dan ditunggu ya. Oke, selamat datang ya di pilihan kartu yang ketiga, dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Di sini ada kartu Strength, yes. Di sini ada kartu Knight of Cup. Oke, kartunya bagus sih. Ada kartu juga Two of Cup. Ada kartu King of Swords. Ada kartu juga Eight of Pentacles. Dan di sini ada kartu juga Two of Wands. Yes. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, bayangan dia saat rindu kamu. Oke. Di sini aku merasa ini hampir sama seperti nomor 2 tapi energinya berbeda. Aku merasa bahwa apa ya, ada sebuah energi juga ya, dalam artian tuh mungkin kecemburuan dari dia,
Tapi di sini juga kamu juga kayak ngerasa cemburu sama dia gitu, karena pada dasarnya gitu ya, kalian berdua itu sempat pernah terjebak dalam situasi yang kayak sama-sama nggak yakin gitu. Kamu nggak yakin sama dia, dia nggak yakin sama kamu gitu. Nggak yakinnya apa gitu, nggak yakin kalau misalnya mungkin kamu bisa ngejaga hati gitu, kamu setia untuknya, kamu pun juga berpikiran yang sama gitu. Jadi kayak antara kamu dan dia, pikiran dia itu sama gitu. Jadi kayak pernah gitu ya, kalian berdua itu terjebak dalam situasi hal yang seperti itu. Cuman di sini yang aku lihat sih, di sini tuh kayak kamu lebih berpikir bijaksana aja, kamu lebih bisa berpikir positive thinking gitu ya. Yakinlah gitu ya, apabila orang yang saat ini sedang dekat sama aku, dia pasti bisa menjaga hati dia jauh di sana gitu. Dan di sini aku bisa melihat bahwa dia pun juga sepertinya memiliki perasaan yang sama. Cuman aku melihat bahwa rasa cemburu masih lebih mendominasi dia gitu. Dan di sini kamu juga ada sih rasa cemburuannya gitu. Cuman aku merasa bahwa dia orangnya cemburu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu juga sempat pernah gitu ya, mungkin tuh kayak takut sama apa ya, mungkin tuh sempat pernah takut, sempat pernah ngerasa ragu sama dia gitu. Kamu takut apabila nih orang itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Ternyata nih orang memiliki maksud dan tujuan tertentu aja ke kamu gitu. Kamu juga sempat gitu ya terjebak dalam situasi hal seperti itu gitu. Tapi setelah benar-benar dia berhasil meyakinkan kamu, dan dia juga bisa menunjukkan bahwa apa ya, cara dia mencintai kamu gitu, kamu jadi langsung yakin aja bahwa dia adalah ya mungkin seseorang yang selama ini aku cari gitu. Di sini sih yang saya lihat tuh kayak bayangan dia di saat dia merindukan kamu itu kayak bener-bener apa ya, seolah-olah dia tuh kayak ngerasa panik dan takut apabila mungkin tuh kamu nggak bisa ngejaga hati gitu. Dan sebenarnya kamu pun juga memiliki pikiran yang sama, karena yang saya lihat antara kamu dan dia mungkin memiliki masa lalu yang mungkin kurang menyenangkan juga sama dunia percintaan gitu. Makanya gitu ya, rasa trauma tersebut masih dia bawa sampai detik ini, dan kamu pun juga masih membawa gitu ya rasa kesedihan kamu sampai kamu bawa sampai detik ini. Karena apa? Kalian berdua sama-sama takut menghadapi masa depan yang sama seperti apa yang kamu rasakan dulu. Jadi seperti itu. Cuman di sini sih aku bisa melihat ya bahwa ini orang itu kayak keinginan dia gitu ya, walaupun mungkin dia orangnya ada sedikit, mungkin sedikit posesif, sedikit rasa cemburuannya gitu. Cuman orang ini tuh kayak nggak pernah lelah dalam mencintai kamu gitu, karena harapan dia gitu ya ke depannya itu ingin selalu gitu ya, mungkin apabila kalian yang saat ini masih baru deket sama dia, ya harapan dia ke depannya itu biar bisa semakin dekat lagi. Kalau mungkin kamu sudah pacaran sama dia, ya harapan dia ke depannya itu biar kamu setidaknya itu cepet tunangan sama dia, entah menikah gitu. Mungkin seperti itu. Karena prinsip hidup bagi kamu ya kayak gini loh, orang yang serius adalah seseorang yang mungkin tuh kayak mampu ngikat kamu dalam ikatan ya tali pertunangan, entah tali pernikahan gitu. Karena prinsip kamu seperti itu. Tapi kalau cuma mungkin kata-kata manis aja, atau mungkin cuma janji-janji manis aja, bagi kamu dalam prinsip hidup kamu ya itu belum dikatakan serius gitu. Karena keseriusan tersebut bisa ditunjukkan apabila ya nih orang benar-benar mampu mengikat kamu gitu, entah dalam tali pertunangan, entah dalam tali pernikahan. Jadi seperti itu. Di sini sih aku bisa melihat ya bahwa memang orangnya bisa dibilang tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh sibuk gitu ya. Sibuk itu sibuk sama pekerjaan gitu. Dan terkadang kamu juga suka ngerasa kesepian gitu. Ngerasa kesepian di saat ini orang kenapa sih gitu ya, di saat aku butuh dia tapi dia nggak ada untuk aku gitu. Dia malah bekerja gitu. Buat kamu sih tenang aja gitu, karena aku merasa bahwa aku yakin gitu ya bahwa apa yang dia lakukan saat ini gitu ya pasti untuk kebahagiaan kamu kok gitu. Di sini sih aku bisa melihat dia juga terkadang itu orangnya apa ya, apabila romantisnya dapat gitu, kamu kayak ngerasa orang yang paling dia sayang, orang yang paling dia cinta, yang seolah-olah itu seseorang yang bener-bener banget kamu dambakan gitu. Tapi di saat dia bener-bener ngeselin gitu ya, seolah itu kayak bikin kamu bete aja sama dia gitu. Kayak seolah itu ngangkat telepon aja rasanya itu kayak berat gitu. Apabila di saat dia itu benar-benar posisinya ngeselin gitu. Tapi di saat dia benar-benar bisa
bisa apa ya, bisa romantis gitu. Soalnya itu kayak kamu ingin tetap terus terkoneksi sama dia gitu loh. Di sini aku sih bisa melihat ya, walaupun antara kamu dan dia mungkin ada sebuah perbedaan gitu. Cuman dia sih tidak pernah menganggap perbedaan tersebut sebagai sebuah hambatan. Karena dia merasa bahwa ya apabila kita bisa bisa ngimbangin perbedaan kita, dia yakin akan menciptakan sebuah warna baru di dalam kehidupan cinta kalian. Jadi prinsip hidup dia itu kayak mencintai seseorang itu dari kekurangan gitu, karena dari kekurangan akan timbul sebuah kelebihan. Apabila kita mencintai seseorang dari kelebihan, maka suatu saat akan timbul sebuah kekurangan. Jadi kayak prinsip hidupnya dia itu seperti itu. Jadi makanya orang ini tuh kayak tipe seseorang yang sangat menerima kamu dengan apa adanya gitu. Jadi orangnya nggak terlalu banyak nuntut kamu harus A, harus B, harus C gitu. Cukup jadi diri kamu sendiri aja. Saat ini dia udah bener-bener ngerasa sangat bahagia, bangga, dan bersyukur gitu ya. Di sini sih memang orangnya bisa dibilang tuh ada sifat yang bijaksana, orangnya dewasa. Cuman memang orangnya sih nggak terlalu memperlihatkan gitu. Dia akan memperlihatkan kedewasaannya, kebijaksanaannya gitu. Apabila mungkin ada sebuah momen yang memang mengharuskan dia untuk mengeluarkan kata kebijaksanaannya itu gitu. Dan orangnya bisa dibilang orangnya sih terlihat sabar gitu. Tapi kalau misalnya dia udah marah gitu, kamu akan melihat kayak orang yang berbeda gitu. Kayak wah, ini orang kayaknya sabar, tapi ketika dia marah serem juga ya gitu. Kamu nantinya akan dihadapkan sama sebuah momen yang seperti itu. Dan di sini sih aku bisa melihat bahwa keinginan dia saat ini tuh keinginan dan harapan dia saat ini gitu ya, tentunya benar-benar bisa membawa hubungan ini tuh menjadi lebih serius lagi daripada sebelumnya. Bukan berarti kemarin maksud dan tujuan dia nggak serius sama kamu, bukan, tetapi memang harapan dan keinginan dia tuh ya bisa lah gitu ya. Dia yakin gitu bahwa hubungan ini tuh sebenarnya bisa kok gitu ya, menjadi yang lebih serius gitu, asalkan ya antara kamu dan dia ada niat gitu. Terus di sini aku sih melihat ya, untuk mengatasi rasa kekhawatiran dia, kecemburuan dia ke kamu. Dan di sini aku merasa bahwa dia itu lebih mengimplementasikan, mengalihkan gitu ya, rasa kecemburuan dia gunakan untuk kayak fokus aja deh sama pekerjaan gitu. Dan kita jalani aja hubungan ini gitu ya, senada dan jangan terlalu over gitu. Dan kamu pun juga sepertinya sama gitu, daripada aku mungkin berpikiran yang enggak gitu ya, capek mikirin dia. Walaupun terkadang juga rasa pikiran yang enggak itu masih tetap ada di dalam diri kamu gitu. Cuman kayak kamu mencoba mengalihkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, entah bekerja, entah mungkin menonton hiburan gitu ya. Dalam hal itu kayak biar kamu nggak terlalu monoton memikirin dia, nanti ujung-ujungnya malah ada pikiran-pikiran yang enggak gitu loh. Di sini sih Clarissa bisa melihat ya bahwa apa ya, bisa dibilang tuh kayak harapannya itu masih, harapan antara kamu dan dia itu cukup luas gitu ya. Dalam artian tuh kayak kamu juga mengharapkan hubungan ini biar di masa yang akan datang itu benar-benar bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Harapan dia juga sama gitu, harapan dia menatap ke depan gitu ya, biar kedepannya dia itu menemukan sebuah kebahagiaan gitu, kebahagiaan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya bersama kamu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya harapan kamu dan dia walaupun ada perbedaan, tapi tetap gitu ya, satu tujuan sama, yaitu bisa mungkin tuh apa ya, di antara perbedaan tapi tetap kalian masih bisa bersatu gitu loh. Ini seperti itu. Di sini aku bisa melihat ya bahwa orangnya juga tipe seseorang yang mungkin tuh bisa dibilang tuh penuh dengan kejutan. Penuh dengan kejutan tuh apa sih? Ya mungkin tuh kayak orangnya suka bikin kamu bawel-bawel sendiri. Orangnya mungkin suka bikin kamu marah-marah sendiri, cemburu-cemburu sendiri gitu. Karena ini adalah cara bentuk apa ya? Cara bentuk dia untuk bisa mencairkan suasana di dalam hubungan gitu. Kamu pun juga sepertinya kan merasa tegang gitu apabila dihadapkan sama situasi yang serius melulu gitu. Jadi orang itu sebenarnya kayak suka gitu ya bikin itu tuh kayak bikin ngeselin kamu itu suka gitu loh. Entah yang tiba-tiba kamu kayak cemburu-cemburu sendiri sama dia, entah yang tiba-tiba pokoknya ya ampun. Oke, kita lihat juga di sini untuk diversi tarotnya.
Oke. Di sini ada kartu The Priestess. Di sini ada kartu Four of Pentacle. Ada kartu The Magician. Ada kartu juga Eight of Swords. Di sini ada kartu juga Page of Cup. Dan di sini ada kartu juga Ace of Swords. Yes. Jika dilihat dari kartunya sih, aku melihat ya bahwa bisa dibilang tuh mungkin kamu juga sempat merasa ragu di dalam diri kamu gitu. Apakah ini orang cintanya sungguh-sungguh ke kamu atau cuma main-main atau cuma memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ada sisi keraguan tersebut di dalam diri kamu. Bahkan mungkin sampai kamu bawa sampai detik ini. Cuma sih yang saya lihat ya, ada sebuah momen di mana dia akan lebih meyakinkan kamu di saat kamu ragu sama dia. Karena dia bisa menunjukkan cinta yang nyata ke kamu, dia juga bisa menunjukkan tentang harapan dia terhadap hubungan ini. Jadi yang semua kamu merasa ragu, jadi lebih yakin gitu. Karena di sini aku bisa melihat gitu bahwa sejatinya orang ini tuh sangat takut kehilangan kamu, sangat takut apabila kamu nggak cinta lagi sama dia gitu. Walaupun dia memang kayak mungkin ada perasaan gengsi atau apa, nggak bisa mengutarakan lewat kata-kata gitu. Aku cinta kamu loh, aku sayang sama kamu gitu. Tapi di dalam hati dia gitu ya, memiliki makna yang terpendam bahwa sejatinya orang ini takut kehilangan kamu. Dan di sini aku bisa melihat ya bahwa orang ini tuh kayak seolah saat ini tuh mengharapkan hadirnya sebuah keajaiban gitu ya. Keajaiban tuh kayak ya dimana biar apa yang menjadi tujuan hidup antara kamu dan dia gitu ya benar-benar bisa terwujud secara nyata. Itu sih harapan dia saat ini. Dan di sini sih memang ya terkadang itu ya rasa kecemburuan itu masih ada gitu ya, baik di dalam diri kamu maupun diri dia gitu. Tapi alangkah baiknya apabila kamu bisa sama-sama mengendalikan rasa kecemburuan tersebut gitu. Cemburu sih boleh asalkan normal, tetapi kalau berlebihan gitu, aku rasa bahwa kamu pun juga sama gitu, pasti kamu akan ngerasa risih juga gitu. Jadi kamu cemburu boleh gitu, asalkan tidak berlebihan. Karena di sini yang saya lihat fokus utama dia saat ini hanyalah fokus ke kamu gitu. Jadi sebisa mungkin kamu juga harus fokus ke dia untuk saat ini gitu ya. Maksudnya itu kayak fokus ke dia itu dalam artian ya kamu jangan pikiran kamu ke A, ke B, ke C gitu, ke yang orang ini, ke orang ini. Dia pun juga sama gitu. Karena saat ini nggak ada lagi yang dia fokuskan selain diri kamu dan pekerjaan dia. Terus juga di sini aku bisa melihat bahwa dia memiliki niat dan tekad yang sangat kuat ya gitu. Dalam artian tuh mungkin di awal dia menyatakan tentang perasaan cinta dia ke kamu apabila dia seorang laki-laki gitu. Dia langsung kayak seolah itu oke, nih orang yang memang aku cari nih. Berarti kedepannya aku harus giat memperjuangkan orang ini. Kalaupun dia seorang perempuan, ya aku merasa bahwa di saat dia benar-benar dinyatakan cintanya sama si cowoknya gitu, aku merasa bahwa wah ini adalah orang yang selama ini aku cari nih gitu ya. Berarti aku harus bisa mulai berpikir bijaksana dan dewasa lagi gitu. Karena yang bisa diulang tuh rasa niat dan tekad gitu ya. Tekadnya dia itu benar-benar kuat gitu ya untuk bisa memiliki kamu seutuhnya. Di sini ada kartu Five of Pentacle, ada kartu juga King of Cup. Di sini ada kartu juga The Empress. Kemudian ada kartu juga Three of Swords. Ada kartu Six of Cup. Di sini ada kartu juga Queen of Cup. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Jika dilihat dari kartunya sih memang ya mungkin tuh sebelum hadirnya dia gitu ya di dalam hidup kamu merasa bahwa hati kamu merasa hampa. Tapi setelah hadirnya dia gitu ya, setidaknya orang ini mampu meyakinkan dan menumbuhkan gitu ya perasaan cinta kamu kembali. Karena sejatinya sebelum dia datang gitu, kamu merasa bahwa perasaan rasa sayang dan cinta kamu ini benar-benar udah mati. Karena kamu udah mungkin tuh terlalu sering disakiti sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab berkali-kali. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa bisa dibilang tuh ujian kalian juga cukup besar gitu ya. Dulu di awal di saat kalian baru pertama kali jadian aja udah besar gitu ya. Dan di sini yang saya lihat tuh kayak sebesar apapun halangan dan rintangannya, tapi alangkah bijaksananya apabila kalian pikirkan tentang keinginan kalian. Pasti aku percaya bahwa kalian akan bisa melewatinya. Terus juga di sini
Aku merasa bahwa dia untuk saat ini tuh kayak bener-bener berada di samping kamu ini adalah berada di sebuah titik ternyamannya dia gitu. Jadi sih bisa dibilang tuh ya dia ngerasa seneng, bahagia, udah ngerasa nyaman gitu ya, dan nggak mau kamu lepaskan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ya mungkin aku merasa ya bahwa di dalam lubuk hati dia yang paling dalam itu soalnya tuh gini, apabila mungkin ada sebuah kata atau perasaan yang membuat kamu sakit hati gitu, ya bisa dibilang tuh kayak mohon dimengerti gitu, karena terkadang gitu ya, apabila dia memang posisinya sedang lelah, sedang capek gitu, terkadang barang kecil bisa jadi besar gitu ya, emosi yang sepele bisa dibesar-besarkan gitu, karena ya kamu harus tahu sendiri gitu, bagaimana orang capek ketika kita buat masalah, pasti masalah kecil jadi besar gitu. Jadi ya kamu harus bisa lebih bijaksana apabila dia mungkin sedang capek, sedang apa, ya hargai dia gitu ya, untuk beristirahat, dan kita jangan merecoki diri dia, nanti takutnya malah terjadi suatu hal yang tidak bertanggung terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Dan di sini ada kartu Six of Cup. Seolah-olah ya di dalam pikiran dia itu kayak oke, untuk saat ini tuh kayak dia nggak mau terlalu muluk-muluk, dia nggak terlalu mau banyak janji gitu ya. Oke, kayak biarkan hubungan ini berjalan mengalir gitu ya, sampai benar-benar ya Tuhan mempersatukan kalian gitu. Harapan dia seperti itu. Jadi kayak dia nggak ingin terlalu menjanjikan kamu, oke kita tahun depan kita menikah, kita tahun depan kita apa gitu. Dia nggak mau gitu. Takutnya dia bukan berarti mengingkari, takutnya apabila dia nggak bisa nepati gitu. Terus juga di sini aku bisa melihat sih bahwa sebenarnya gitu ya, bisa dibilang tuh kayak tanpa kamu harus perfeksionis mungkin di hadapan dia gitu ya, dia itu bener-bener udah ngerasa seneng aja gitu ya, udah ngerasa sangat bahagia, udah ngerasa sangat bersyukur gitu, karena bagi dia kamu adalah segalanya. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan buat kalian ya yang ingin gabung di private reading, personal reading, pembacaan secara pribadi, kalian bisa lihat tentang semua cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar price-nya ada di bawah di deskripsi video ini ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa di like, komentar sebanyak-banyaknya ya, komentar sebanyak-banyaknya. Apabila kalian ingin menanyakan sesuatu hal gitu ya, nanti gitu ya, dengan tema yang terbanyak yang akan kita jadikan sebagai video. Oke? Terima kasih banyak ya buat kalian semuanya, dan jangan lupa videonya di share ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, terima kasih banyak, bye bye, terima kasih, dadah.